dan Wakil Ketua OSIS periode 2025-2026. Semestinya sudah dong, tapi kali ini. Semestinya sudah dong, tapi kali ini akan kami kenalkan lagi kedua paslon kita. Sebelumnya, mana pendukungnya paslon urut nomor 1? Mana pendukungnya paslon nomor urut 2? Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah paslon nomor urut 1, Gavin Agosto dan Sabina Putri Suryanda. Dengan kata seru, mari kita sambut yang meriah paslon nomor urut 2, Brigwell. Pada pagi hari ini akan ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan panitia untuk kedua pasangan calon kandidat OSIS. Sebelumnya, mari kita bacakan peraturan-peraturan yang ada pada debat pagi hari. Peraturan yang pertama, kandidat ketua OSIS, tim sukses, dan pendukung dilarang melakukan keributan dan merusak infrastruktur sekolah. Kedua, moderator atau guru dan panitia berhak mengeluarkan siswa yang dianggap membuat kerusuhan atau tindakan yang tidak kondusif lainnya akan ditempatkan di timur masjid. Yang ketiga, tim ses dan pendukung dilarang melakukan kekerasan. Keempat, dilarang membawa senjata-senjata tajam atau alat lainnya yang berbahaya. Dan yang terakhir, berlaku sanksi bagi kandidat, pendukung, tim ses jika kedapatan melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang telah disepakati. Sebelumnya, apakah kedua paslon sudah siap? Paslon 1 sudah siap? Paslon 2? Mari kita mulai debat pada pagi hari ini. Pertanyaan yang pertama dimohon untuk dijawab oleh Ketua OSIS paslon nomor urut 1. Apa motivasi kalian menjadi Ketua OSIS? Silakan dijawab dimulai dari paslon 1. 2 menit. 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih sudah memberi pertanyaan bagi saya. Motivasi saya sebagai ketua OSIS adalah untuk motivasi saya sendiri yaitu bisa meningkatkan kualitas kepemimpinan saya dan bisa menambah pengalaman bagi saya serta dapat menjadikan OSIS SMP Islam Al-Hadi sebagai organisasi yang lebih maju lagi ke depannya dan dapat menjadi contoh yang baik dan teladan bagi siswa-siswa SMP Islam Al-Hadi dan dapat dipercaya bagi guru-guru. Terima kasih. Pasangan nomor urut 2, silakan menjawab pertanyaan yang sama. 2 menit dimulai dari sekarang. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas pertanyaannya. Izinkan kami menjawab. Motivasi kami menjadikan OSIS sebagai tempat untuk meningkatkan integritas dan
berinovatif dan berempati. Beri tepuk tangan untuk kedua calon. Pertanyaan nomor 2 bisa dijawab oleh paslon nomor 2 terlebih dahulu. Ketika jadi ketua OSIS, bagaimana peran OSIS menjaga nama baik sekolah? Dimulai 2 menit dari sekarang. Dalam sekolah dan dalam pembangunan sekolah memberikan atau sanksi terhadap siswa-siswi dalam tugas sekolah seperti tidak pakai jilbab atau yang lain-lainnya. Terima kasih atas jawabannya. Silakan paslon nomor urut 1. Boleh jawab dimulai dari sekarang. Bisa diulang lagi pertanyaannya? Ketika jadi ketua OSIS, bagaimana peran OSIS menjaga nama baik sekolah? Oke, terima kasih sudah memberi pertanyaan. Saya menjawab dalam proses satu. Peran OSIS biar bisa menjaga nama sekolah. OSIS dapat menjaga sikap dan perilaku menjaga dan sikap dan perilaku maupun di dalam maupun di luar sekolah dan masyarakat sehingga dapat menjadi contoh ya, menjadi contoh yang baik bagi siswa-siswi sendiri. Pertanyaan nomor 3 bisa dijawab oleh paslon nomor urut 1. Bagaimana sikap OSIS mengulangi pelanggaran di media sosial? Dimulai dari sekarang. Oke, yang pertama pelanggaran media sosial. Oke, pelanggaran di media sosial. Yang pertama kita akan mencari tahu siapa yang melanggar dan kemudian menemukan bukti-bukti foto atau screenshot pelanggaran, misal tidak memakai jilbab, terus di post di TikTok atau Instagram. Kita akan ambil gambarnya, lalu kita akan menindaklanjuti kepada siswaan atau wali kelasnya. Paslon nomor 2 bisa menjawab pertanyaan yang sama. Terima kasih atas waktunya. Izinkan kami menjawab. Dalam menanggulangi pelanggaran di media sosial, kami akan mencari tahu siapa yang melakukan pelanggaran dan kami akan bertanya kepada yang melapor bila ada apakah benar dan bukti pelanggaran apa yang telah dia lakukan. Setelah itu kami akan coba menindaklanjuti dengan cara memanggilnya dan menanyakan apakah benar perihal itu jika kamu melakukan pelanggaran dan apa atas dasar apa kamu melakukan pelanggaran itu. Dan setelah itu kami akan memberikan sanksi yang sesuai dan sepadan atas tindakan yang telah dia lakukan. Terima kasih. Pertanyaan yang keempat bisa dijawab oleh paslon nomor 2. Ketika jadi OSIS, program baru yang
menyediakan kotak saran untuk menyambung aspirasi siswa dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan dan kesejahteraan pendidikan. Yang kedua yaitu memberikan wadah kepada siswa yang berprestasi untuk memberikan wadah yaitu berupa grup. Nanti di sana terdapat info-info lomba-lomba atau kegiatan yang dapat memupuk prestasi siswa yang akan menjadikan pupuk-pupuk siswa yang berbakat dan berprestasi ke depannya. Yang ketiga yaitu kami akan memutar lagu di jam istirahat insya Allah dengan tujuan agar ketika break atau ketika istirahat siswa tidak ada rasa jenuh dan akan terhibur dengan lagu tersebut. Mungkin cukup sekian pertanyaan saya. Jawaban kami, terima kasih. Baiklah. Paslon nomor 1 boleh menjawab. 2 menit dimulai dari sekarang. Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan. Sekarang saya menjawab pertanyaannya. Jadi, program unggulan yang kita punya terdapat pada program kerja kita. Program kerja kita ada 4. Yang paling kita unggulkan adalah sport atau sport. Kita akan mengadakan kegiatan berprestasi yang berhubungan dengan olahraga di setiap bulannya, dan kita akan mengembangkan potensi-potensi siswa dan siswi yang berada pada bidang olahraga. Terima kasih. Baiklah. Beri tepuk tangan untuk kedua paslon. Kedua paslon dipersilakan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari paslon pertama bisa menyebutkan nama dan kelasnya. Dan boleh disapa pendukung-pendukung. Perkenalkan dulu, saya dari paslon 1 sebagai calon ketua OSIS. Nama saya Babin Agustus Setia Putra dari kelas 8D. Perkenalkan, nama saya Safira Putri Suyanda, biasa dipanggil Vira, dari kelas 8B. Silakan paslon urut nomor 2 boleh memperkenalkan diri. Iya, sebelumnya perkenalkan kami dari paslon nomor urut 2 sebagai kandidat calon ketua OSIS periode 2025 periode 2026. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dilir Muhammad Rafi, biasa dipanggil Rafi dari kelas 8H. Dan saya Sarmila Huania Tayana Jasmine, biasa dipanggil Lula dari kelas 8A. Gimana udah pada tahu bakal pilih siapa di debat pertama pada kali hari ini? Selanjutnya, debat masuk ke sesi yang kedua. Pertanyaan antar paslon. Jadi, paslon pertama akan bertanya kepada paslon kedua, dan paslon kedua bisa menanggapi pertanyaan dari paslon pertama tentang tema yang sudah ditentukan, dan kemudian paslon pertama dapat menanggapi pernyataan dari paslon kedua. Kita yang mikir. Bisa diulang saja. Ini paslon 1 yang tanya. Pertanyaan paslon 1 bisa bertanya tentang keamanan dan kedisiplinan dan bisa dijawab oleh paslon kedua. Kemudian paslon kedua dapat menanggapi pertanyaan tersebut. Kemudian paslon pertama
menanggapi jawaban dari paslon kedua? Apakah kedua paslon sudah paham? Paslon pertama boleh bertanya. Oke, pertanyaan dari kita paslon pertama yaitu bagaimana cara kalian untuk meningkatkan keamanan dan kedisiplinan bagi siswa-siswa yang melanggar. Silakan dijawab oleh paslon kedua. Tanggapan kami kepada siswa-siswa yang melanggar, kami akan menertibkan dan kami akan memberi sanksi. Yang pertama, untuk efek jerah. Jika sanksi pertama itu tidak mempan atau masih mengulangi lagi, kami akan memberikan sanksi yang kedua, yaitu sanksi yang akan lebih berat lagi. Dan jika sanksi yang kedua itu siswa masih melakukan pelanggaran lagi, kami akan menaikkan terus sanksi-sanksi tersebut sampai siswa itu bisa untuk menjadi siswa yang lebih tertib lagi. Memang menjadi siswa yang tertib itu sangatlah berat, namun tidak ada yang tidak mungkin. Menjadi siswa yang tertib itu, siswa yang melanggar itu memang tidak bisa dihapuskan, namun dapat dicegah dengan berbagai cara. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan. Cukup, terima kasih. Silakan paslon pertama dari menanggapi. Oke, tanggapan dari saya yaitu saya juga setuju jika siswa-siswa yang melanggar sudah diberi sanksi tapi masih melanggar, yaitu diberi sanksi lagi yang lebih berat. Cukup. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk pertanyaan. Pertanyaan yang kedua bisa dijawab. Paslon kedua bisa bertanya kepada paslon pertama dan dijawab oleh paslon pertama. Pertanyaan tentang minat, bakat, dan prestasi. Silakan untuk nomor paslon dulu. Oke, izin pertama bertanya kepada paslon 1, bagaimana cara Anda atau bagaimana sikap Anda bahwa jika kalian mengetahui ada siswa-siswa yang berbakat dan potensi dalam bidang tertentu, bagaimana langkah Anda untuk mengolah itu? Bagaimana cara Anda untuk menyikapinya? Jika terdapat siswa, jika Anda mengetahui ada siswa yang berbakat atau berpotensi dalam hal atau bidang tertentu, bagaimana sikap atau langkah yang Anda ambil dalam mengeksekusinya? Terima kasih. Silakan paslon nomor 1 boleh dijawab. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan. Izinkan saya menjawab. Jadi untuk meningkatkan minat dan bakat para siswa-siswi, kita memiliki program kerja yang mendukungnya, yaitu UTEL atau UTEL. Jadi di situ kita akan mengadakan berbagai acara minat bakat sesuai dengan minat bakat yang terdapat pada siswa-siswi. Dan kita akan mengadakan acara itu untuk meningkatkan kembali minat bakat yang ada di para siswi. Paslon kedua bisa menanggapi jawaban dari paslon pertama. Terima kasih atas jawabannya. Menurut saya
masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan ini. Yang pertama kami akan mengecek apakah siswa benar-benar melaksanakan piket dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, jika memang siswa melaksanakan piket dengan tidak sungguh-sungguh, maka kami akan memberikan konsekuensinya kepada pihak piket untuk mendapatkan sanksi. Untuk kesehatan kami akan bekerja sama dengan kader kesehatan apakah yang harus dibutuhkan di UKS ini untuk memberikan pertolongan pertama jika ada siswa-siswa yang membutuhkan bantuan seperti obat-obatan dan lain-lain. Oke, cukup sekian. Paslon pertama bisa menanggapi jawaban dari paslon kedua. Audiens bisa tenang. Dimohon untuk seluruh audiens bisa tenang terlebih dahulu. Oke, tadi untuk yang piket tidak bersih ya nanti ya dikasih konsumen. Diberi konsekuensi. Ini saran dari saya ya. Ini ya, saran dari saya selain diberi konsekuensi juga dikasih solusi juga ya buat caranya biar bisa sudah ya. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kedua Paslon 2 bisa memberikan pertanyaan kepada paslon pertama dengan tema bully dan dapat dijawab dengan dijawab oleh paslon pertama dan ditanggapi oleh paslon kedua. Apa tanggapan kamu jika kamu siswa, terutama anggota OSIS yang melakukan pembulian terhadap siswa dan jika itu berlaku terhadap kamu, maka apakah kamu siap untuk mengundurkan diri dari OSIS? Para audiens dimohon tenang terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Kedua. Izinkan saya dulu. Oke, jadi tadi pelanggaran anggota OSIS. Anggota OSIS melakukan pelanggaran. Oke, yang pertama kita akan dulu sih. Tanggapan kamu jika ketemu anggota OSIS atau siswa yang melakukan pembulian dan jika itu kamu, apakah kamu siap untuk mengundurkan diri dari jabatan atau Oke, jika menemui anggota OSIS yang ini, kita sih kasih hukuman yang berat ya supaya kita anggota OSIS ini menjadi contoh untuk siswa-siswa yang lain ya. Jadi kita akan bawa bisa nanti hukuman lebih lanjut atau hukuman dari saya. Jika saya memahami boleh. Ya saya memahami sekaligus
Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk paslon nomor 1. Silakan paslon nomor 2 boleh menanggapi. Oke, terima kasih atas jawaban yang diberikan kepada paslon 1. Izin kami menanggapi. Tadi kalian memberikan statement bahwa akan memberikan hukuman dan akan membawanya ke pihak kesiswaan. Menurut saya, menurut saya seseorang akan lebih memilih ditertawakan guru atau dihukum guru daripada diketawakan oleh orang lain. Maka menurut saya pembulian di sekolah ini memang benar-benar tidak bisa dihilangkan. Namun kita dapat mencegah atau dapat menguranginya. Karena sejatinya pembulian itu terjadi atas dua hal. Yang pertama, pelaku yang tidak kapok-kapok, dan yang kedua adalah korban yang suka sekali jika ia dibully atau jika ia dibully dia akan diam. Maka tanggapan dari saya untuk pembulian ini memang benar akan diberikan konsekuensi, dan jika bisa pelaku pembuli ini harus mendapatkan konsekuensinya atau benar-benar poin yang dapat menghilangkan rasa pembuli itu. Terima kasih. Paslon 1 dapat memberikan pertanyaan bebas kepada paslon 2 dan paslon 2 dapat menjawabnya. Oke, pertanyaan dari saya yang kedua adalah Cek. Putra suaranya. Silakan nanti panitia bisa menunjuk anak yang rame suruh berdiri dan memberikan pertanyaan. Terima kasih. Selanjutnya adalah pertanyaan bebas. Paslon 1 bisa memberikan pertanyaan. Oke, pertanyaan dari saya adalah event atau acara apa yang akan kalian lakukan jika kalian ini sebagai ketua OSIS dan kalian ketua OSIS, dan acaranya berkaitan dengan apa? Dan acaranya berlandaskan dengan agama. Paslon 2 dapat menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada paslon 1. Kami izin menjawab, yaitu kami akan mengadakan kegiatan yang dapat meningkat. Kegiatan atau event yang akan kami lakukan ketika kami terpilih dalam bidang keagamaan. Mungkin kami tidak akan fokus kepada keagamaan karena di sini minat dan bakat siswa itu berbeda-beda. Yang pertama, dan yang kedua, tidak semua orang itu minat dalam bidang keagamaan. Apakah semua akan minat jika disuruh munakosyah 3 juz? Maka kami akan meninggalkan event yang maslahat untuk semua, seperti futsal, voli, atau olahraga lain. Dan itu bisa menjadi lebih maslahat dibandingkan keagamaan.
setuju atas pendapat dari paslon 2 jika isu itu tidak hanya tentang keagamaan saja, tetapi juga dengan minat bakat yang diminati oleh para siswa-siswi. Tetapi kurang efektif jika event-event itu tersebut hanya tentang olahraga saja, bisa dilakukan oleh musik atau yang lainnya. Terima kasih. Paslon 2 dapat memberikan pertanyaan kepada paslon pertama dengan tema bebas dan paslon pertama bisa menjawab pertanyaan paslon tersebut. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Silakan kami bertanya kepada paslon 1. Dalam salah satu kampanye kalian terdapat salah satu statement yang kalian keluarkan bahwa kalian akan mengadakan e-sport. Yang menjadi pertanyaan kami, apakah benar hal itu? Yang kedua, apakah pemikiran itu sudah dipikirkan matang-matang? Dan yang ketiga, apakah kegiatan itu akan disetujui oleh sekolah? Karena menurut saya hal itu sangat melanggar tata tertib sekolah. Terima kasih. Paslon pertama dapat menjawab pertanyaan paslon kedua. Belum banyak waktu kita masih belum bisa diadakan untuk 100%. Karena itu menurut saya sih itu juga seperti itu karena cari satu siswa yang maksud kita mengunjungi kelas. Oh iya, dan juga sekolah itu bukan program kita ya, jadi itu cuma saran dari teman salah satu teman kita, dan program kita itu cuma ada 4. Jadi sekolah itu bukan program kita ya, itu cuma saran. Dan untuk yang akan diadakan itu kayak kita itu kurang yakin bisa diadakan karena kayak seperti yang dibilang tadi itu juga lumayan melanggar untuk sekolah, jadi kita belum bisa 100% bisa mengadakan seperti itu. Dan juga itu juga cari-cari yang bisa dilakukan yang bisa ya sebisa kita cuma melakukan usaha untuk mengadakan itu. Jika kita bisa Paslon kedua bisa menanggapi jawaban dari paslon pertama. Baik, terima kasih atas jawaban paslon pertama. Izin kami menanggapi. Jadi statement yang kalian berikan itu hanyalah omongan belaka saja. Oke, itu hanya saran yang akan ditanggung. Dan Anda akan menyetujui hal itu? Dan Anda akan menyetujui hal itu? Dan Anda akan menyetujuinya? Oke. Baik, jika itu adalah saran atau tanggapan itu kalian tanggung, maka di pemikiran kalian pasti kalian akan memikirkan bahwa hal itu akan boleh dilaksanakan di sekolah. Padahal di dalam tata tertib sekolah kita dilarang membawa alat komunikasi dan lain-lain. Dan kami mempunyai satu buah pertanyaan, dan itu event mal-mal bisa dijelaskan. Event mal-mal bisa dijelaskan. Event mal-mal bisa dijelaskan.
Audiens boleh memberikan pertanyaan kepada paslon pertama maupun paslon kedua. Ada yang mau bertanya untuk paslon pertama?
seperti semisalnya menyindir-nyindir di status ataupun di saluran. Apakah itu termasuk dalam pelanggaran ataupun termasuk dalam pemberian segera diselesaikan? Bagaimana Mas Pembuat menanggapi hal-hal tersebut? Kemudian seperti yang di saluran-saluran itu. Pelanggaran itu kami akan coba tindak lanjuti seperti yang dikatakan tadi. Jika ada siswi yang tidak memakai jilbab, apakah semua di sini ada yang Islam tidak memakai jilbab? Dan sindiran-sindiran di story, apakah ada yang punya dendam pribadi atau utang yang tidak bisa dibayarkan sehingga sindir-sindiran? Jangan. Mari kita di sini berpikir lebih dewasa lagi, karena kita di sini bukan anak kecil. Tidak ada sebab kita seorang muslim melakukan hal yang buruk kepada saudaranya sendiri. Mari kita hilangkan hal ini. Jika nanti tidak kita hilangkan dari sekarang, maka semakin tua maka kebiasaan buruk itu akan terus berada di dalam diri kita. Dan tindakannya kami akan panggil siswa tersebut, kami akan menanyakan apakah benar halnya kamu tidak melakukan hal ini, kamu melakukan hal ini. Jika memang benar, kami akan menindaklanjutinya dan kami akan memberikan poin sesuai yang telah dibuat oleh pihak sekolah. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Kelas 7 ada yang mau bertanya? Bagaimana caranya
berperan untuk membantu para guru di sekolah. Kendala kami terkait dengan pembagian tugas
Walaupun isu memang berat, tapi bisa untuk kami memuatkannya. Dan kami tidak akan memiliki rasa membenci atau rasa amarah. Kami akan membawa pemilihan ini dengan spirit dengan sosum tulodo emat yomong gorso tuturi handani. Dari depan memberikan kekuatan, dari tengah memberikan dorongan, dari belakang memberikan dukungan. Terima kasih. Oke, seperti yang dibilang Mas Aki tadi ya, di dalam kompetisi pasti ada orang yang kalah. Kayak tadi juga salah satu dari kita yang kalah. Bagaimana perasaan kita? Oke. Jika perasaan kita ya ada kecewanya ada. Dan sebisa mungkin kita bisa menerima kekalahan itu dan mendukung paslon yang kita bisa lebih baik lagi untuk kita bisa berusaha yang baik untuk paslon yang lain. Jadi semisal kita kalah, kita akan menerimanya dengan mulia karena Allah kita akan tetap terima tanpa ada sindir-sindiran atau apapun. Dan kita akan tetap mensupport anggota yang terpilih atau yang menang. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan calon kita. Oke, dan sesi tanya jawab sudah selesai. Baiklah, sudah pada tahu akan memilih siapa? Sudah? Oke, sudah pada menentukan mana yang bagus. Oke, sebelum kita akhiri debat pada kali ini, akan ada kata penutup kampanye dari kedua paslon kita. Dimulai dari paslon kedua. Oke, di penutupan kali ini kami tidak bisa memberikan kata-kata karena kami tidak bisa merangkainya sedemikian rupa. Mungkin di dalam demokrasi ini, di dalam pelajaran ini akan menjadi pelajaran yang penting bagi hidup kami sebagai calon atau bibit-bibit unggul untuk negeri ini. Pokoknya pesan saya kepada kalian dimanapun kita berada, siapapun kita nantinya, jangan rugikan orang lain dalam kehidupannya. Marilah kita berpikir untuk marilah kita berpikir lebih dewasa, menggunakan otak kita sebaik-baiknya. Jika kalian melakukan kenakalan, maka itulah pilihan kalian dan itulah konsekuensinya yang harus kalian terima jika nanti ada hukumannya. Janganlah merugikan orang lain dalam setiap perbuatan kita. Jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain dan janganlah jadi orang yang merugikan bagi orang lain. Terdapat kata-kata dalam sebuah makhluk, khairun nas
sekeliling kita